Pai, bawa tuh, dua-dua ya. Pai. Pai. Rekaman video ini memperlihatkan sejumlah remaja saling serang menggunakan sarung di Jalan Pulau Armin, Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Yang awalnya saling serang menggunakan sarung justru berujung saling baku pukul. Kalau ini mah pisah aja, pis. Aksi tersebut ditonton dan direkam oleh teman-temannya yang lain. Usai mendapat laporan, polisi lalu menyisir lokasi perang sarung dan menggeledah belasan remaja yang berada di sekitar lokasi. Polisi pun mengamankan 6 orang remaja yang diduga menjadi pelaku perang sarung. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa jaket, sarung, telepon genggam, hingga uang. Sementara motif melakukan perang sarung dilatar belakangi saling ejek antar remaja tersebut. Dan kita amankan ada 6 orang ya, ini mulai dari yang melakukan, kemudian yang melakukan perekaman. Kejadian ini berawal dari para pihak saling janjian, ya, saling DM, saling ejek dan lain sebagainya, ketemu, ya, kemudian melakukan perang sarung, kemudian pemukulan menggunakan tangan kosong. Jauh hasil pemeriksaan awal kami, mereka baru untuk ejek-ejekan dan ingin saling muncul saja. Namun demikian kami masih mendalami adanya motivasi atau motif-motif yang lain. Untuk mencegah aksi serupa terulang, polisi kembali gencar melakukan patroli malam dari jam tarawih hingga pukul 6 pagi, serta menyebar pos siaga di 6 kecamatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Ya, selain informasi terkait dengan perang sarung yang tadi telah Anda saksikan, kami juga punya informasi lainnya, di antara apa saja, Brigadir Putri? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi mengenai seorang pria yang diringkus polisi lantaran merampok mantan tunangannya sendiri di Jember, Jawa Timur. Selain itu, sahabat, kami juga punya informasi mengenai seorang ibu yang diamankan lantaran nekat menjual sabu demi memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Akibat gagal menginjak rem, sebuah motor yang dikendarai 3 remaja putri di Tasikmalaya terbang hingga ke atap rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, namun atap rumah warga tersebut rusak cukup parah karena hantaman kencang sepeda motor. Video berdurasi 12 detik ini tengah viral dan membuat bingung warga media sosial. Bagaimana bisa sebuah sepeda motor tersangkut di atap genting rumah? Apalagi pengendara dan yang diboncengnya masih bertahan di atas sepeda motor karena terjebak di genting rumah warga yang ambrol. Warga pun bergotong royong membantu evakuasi kedua anak remaja ini berikut sepeda motornya. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut polisi, awalnya para remaja putri itu berboncengan 3 orang. Namun si pengendara hilang kendali saat melewati turunan jalan hingga sepeda motor pun menabrak atap rumah warga yang posisinya sejajar dengan jalan. Posisi rumah memang berdekatan dengan jalan dan jalan tersebut menurun sehingga bisa mengendalikan. Tidak ada korban, yang bersangkutan juga sudah dievakuasi serta kendaraan juga evakuasi dan rumah juga sudah dibongkar. Hilang kendalinya pengendara motor diduga karena gagal menginjak rem. Ketiganya pun diketahui hanya iseng berkeliling kampung memanfaatkan libur awal bulan Ramadan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Sahabat, seorang ibu diringkus polisi usai kedapatan menjual narkoba di kediamannya di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ibu 2 anak itu mengaku terpaksa menjual narkoba demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maharini Susanti tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan meringkusnya di rumahnya di Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara.
Ibu dua anak itu ditangkap karena kedapatan menjual narkoba jenis sabu. Pelaku berdalih nekat menjual sabu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan kedua anaknya. Setelah digeledah, polisi menemukan 10 bungkus sabu dari dalam tasnya. Sabu tersebut ia dapat dari seorang pengedar di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pelaku mengaku baru 2 hari mengedarkan narkoba dan belum sempat mengambil untung. Orang ibu rumah tangga yang terjanda, ditinggal suami. Udah berapa lama dia melakukan itu? Jadi kalau menurut pengakuan hasil pemeriksaan kita sementara, dia melakukannya baru beberapa hari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang narkotika dan kini telah mendekam di tahanan Polres Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga gagal mendahului, motor pasangan suami istri menyenggol truk dan terjatuh di Jalan Raya Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sang istri yang dibonceng tewas seketika di lokasi kejadian. Sepasang suami istri Duhan Sabowo dan Aning Nitasari, warga Nganjuk, Jawa Timur, jatuh dan terlindas truk di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto di Jalan Raya Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Duhan dapat diselamatkan sementara sang istri yang dibonceng tewas seketika di lokasi kejadian akibat terlindas ban belakang truk yang melintas searah dengan korban. Sementara motor korban utuh dan tidak mengalami kerusakan yang serius. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula ketika kedua korban yang berboncengan melaju dari arah Mojokerto ke Surabaya berusaha mendahului 2 truk yang melaju searah di depannya. Naas, motor korban menyenggol bagian belakang truk dan terjatuh hingga mengakibatkan korban tewas terlindas ban truk. Kendaraan berusaha menyalip dari sisi kanan kendaraan, kemudian tersenggol bagian belakang truk sebelah kiri, kemudian jatuh ke kanan dan tertabrak ban roda belakang sebelah kiri truk yang belah kanan. Korban tewas berikut pengendara yang mengalami luka, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Sementara motor korban diamankan ke Mako Lantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. Pelaku modus ganjal ATM dikurung warga saat terpergok tengah beraksi. Selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal sesaat lagi. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Kita ke viral yang pertama nih. Ada yang panik tuh. Seorang pria diduga komplotan maling modus ganjal ATM berhasil dikepung warga. Kejadiannya di sebuah gerai ATM di Jalan Taman Wisma Asri 2, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat. Salah satu warga yang mergokin udah curiga nih pas ngelihat pria di dalam ATM kok kayak nempelin semacam plat berwarna hitam di tempat masukin kartu. Panik gak? Panik gak? Paniklah, masa enggak? Nih si terduga maling ini cuma bisa pura-pura nelpon tuh saat dikunciin warga di dalam ATM. Nelpon temen komplotannya yang kabur duluan ya bang. Wah keren sih, warganya kompak banget ya ngurung si maling sambil nunggu polisi dateng buat ngamanin. Jadi emang warga sekitar tuh udah curiga nih sama pria ini karena sering mondar-mandir di ATM dalam 5 hari terakhir. Warga pun semakin ramai berdatangan nih nontonin si maling yang kekunci. Udah kayak lihat ikan dalam akuarium ya bun. Nah, nggak lama akhirnya polisi dateng deh dan langsung bawa si terduga maling ini ke kantor polisi buat diperiksa. Warga yang kadung kesel sempat berusaha buat menghakimi pelaku, tapi berhasil dihalau polisi.
Belum ngantuk kan? Lanjut yuk. Ada yang ngaku-ngaku jadi polisi, akhirnya ketangkep juga deh. Usai sudah penyamaranmu, Mas. Ini loh polisi gadungan yang tega-teganya bohong hingga nipu seorang wanita di kota Bandung, Jawa Barat. Gak tanggung-tanggung si teteh yang jadi korban sampai ketipu 165 juta rupiah. Aduh. Awalnya pelaku berinisial DYP berusia 26 tahun ini kenalan sama si korban nih lewat aplikasi Tinder. Gak lupa ya foto profil yang dipasang pun lengkap berseragam polisi supaya lebih meyakinkan gitu deh. Di aplikasi itu pelaku mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian bernama Antonius Felix Rompas, berpangkat AKP dan berdinas di Bareskrim Polri. Setelah kenal di aplikasi, si polisi gadungan dan si tetehnya temenan deh, terus makin lengket. Karena udah merasa dekat, pelaku pun mulai meminjam uang beberapa kali sampai totalnya mencapai 165 juta rupiah. DYP ini ngakunya butuh uang itu buat mengurus masalah pelanggaran kode etik di kepolisian yang ternyata uang itu dipakai buat main judi online. Tenang ya, tipu-tipu si polisi gadungan ini berakhir sesuai harapan netizen, say. Pelaku udah berhasil ditangkap polisi beneran, berikut sisa uang korban yang masih ada di tangannya. Hati-hati nih buat para wanita yang gampang terpesona sama para pria berseragam ataupun yang suka kenalan-kenalan lewat media sosial. Ya kali baru kenal bentar udah berani minta-minta duit, bucin sih boleh, tapi logikanya dipakai dong. Kamu belum ngantuk kan? Terakhir nih ya. Lala, ada seorang pria yang awalnya sih minta sumbangan dari pintu ke pintu kontrakan, kok tiba-tiba bawa kabur motor. Iya nih, jadi ada seorang penghuni kontrakan yang awalnya udah curiga sama seorang pria yang datang minta sumbangan, lengkap bawa kotak amal dan berpakaian ala remaja masjid gitulah. Nih dateng kan nih prianya, tapi aneh si pria minta sumbangan tapi kok mondar-mandirnya kayak lagi ngincer sesuatu gitu. Akhirnya direkamlah sama salah satu penghuni kontrakan di sini. Kejadiannya di sebuah kontrakan di Desa Kertosari Brian, Kasepuhan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, pas minta sumbangan, si pria ini mendapati sebuah rumah yang pintunya terbuka, tapi penghuninya nggak tahu kemana tuh. Pria itu pun masuk rumah korban, keluar-keluar udah naik motor aja tuh, say. Warga yang udah standby ngerekam pun spontan teriak, "Uhuy, salah, maling gitu." Tapi sayangnya walau ciri-ciri dan aksi pelaku udah terekam, pelakunya belum ketangkep nih. Lah, masnya instan banget itu nyari duitnya. Masuk-masuk bawa kotak sumbangan, keluar-keluar udah bawa pulang motor. Hati-hati loh, bentar lagi ketangkep itu. Muka sama ciri-cirinya udah jelas kok. Selamat bobo di penjara ya. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Sakit hati hubungannya diputus sepihak, seorang pria di Jember, Jawa Timur merampok mantan calon istrinya sendiri. CSI akan segera kembali sesaat lagi.
Kembali di CSI, sahabat, sakit hati hubungannya diputus sepihak, seorang pria di Jember, Jawa Timur merampok mantan calon istrinya sendiri. Setelah sempat buron selama 3 bulan, pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Bali. Sempat buron 3 bulan, Michael Alexander, pelaku perampokan terhadap mantan calon istrinya sendiri ini akhirnya dibekuk oleh tim Reskrim Polsek Bangalsari, Jember, Jawa Timur. Michael pada 6 Desember lalu mendorong mantan calon istrinya itu hingga terjatuh dan merampas sebuah kalung emas dan sepeda motor milik korban sebelum akhirnya kabur melarikan diri ke Bali. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku didapati informasi yang bersangkutan sakit hati karena diputuskan hubungannya oleh korban. Selain Michael, polisi turut mengamankan 2 tersangka lainnya yang berperan sebagai penadah yang menerima barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan. Ketiganya pun kini disangkakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sahabat, merupakan video pelanggaran lalu lintas. Wah, ini merasa yang punya jalanan sendiri ya kalau kayak gini ya sahabat. Ya ampun, ini ngeri bahayanya kalau ini jatuh, karangan bunga jatuh, kena ke pengendara lain kan bahaya sekali sahabat. Ini juga tentunya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa mengakibatkan kehilangan keseimbangan. Pastinya ada sanksi menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yang bisa dikenakan ke pengendara yang satu ini yang melanggar. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.